my bicycle. I want to ride my bike. Want to ride my bicycle. Want to ride it where I like. Halo, halo. Selamat sore. Ini siang menjelang sore. Ini saat-saatnya dari panas menuju ke sejuk. Halo, ada Fatwa, thank you, Billy bergabung kembali. Kenapa tadi saya nyanyi lagu Bicycle Race-nya dari Queen? Karena tamu saya yang akan saya ajak ngobrol kali ini di awal-awal karirnya itu sangat menggemari untuk melukis sepeda. Nah, kemudian di perkembangan selanjutnya dia tidak hanya melukis, mungkin bosan karena kenapa ini hanya lukisan datar doang, 2 dimensi. Maka dia taruh sepeda ini di kanvas. Jadi 3 dimensi. Nah, berkembang terus kreativitasnya, ide-idenya. Yang tadinya hobi melukis kemudian bergeser. Nah, sosok ini teman saya namanya Mas Andre Suryaman. Beliau ini dari Sekolah Menengah Seni Rupa Yogyakarta, kemudian meneruskan ke ITB di jurusan seni lukis. Kemudian jadi awal karirnya adalah sebagai pelukis, kemudian bergeser dengan berbagai macam media. Nah, ini Mas Andre sudah hadir. Tolong itu obrolannya dipencet, Mas Andre. Ya, sudah hadir. Jadi ini ya, ini nggak pakai dandan anak moge. Iya, saya anak metik bukan anak moge. Ini Mas Andre ini jadi kuliah tahun 91 di jurusan lukis, kemudian setelah lulus mukim di Jogja, jadi dari Bandung pindah ke Jogja. Kemudian yang menarik dari sosok Mas Andre ini, beliau menekuni dan fokus di sepeda awalnya, kemudian berkembang dari hobi yang dia olah lebih lanjut menjadi berbagai macam hiasan. Tadinya nempel di dinding, kemudian furniture, dekorasi rumah dan lain sebagainya. Nah, nanti akan kita kulik mengenai Mas Andre dan karya-karyanya. Halo, Mas Andre. Halo, selamat sore. Wah, Ya, langsung kelihatan. Wes. ya. Ya, apa kabar? Ini ke bawah dikit kayaknya. Wah, Ya, oke. Ya, ya, Beb. oke. Ini di workshop. Ya, di office Mas. Di workshop jadi satu dengan kantor. Oke, ya. Mas Andre ini mendirikan satu production untuk berbagai macam benda hias, terutama untuk rumah. Meskipun profesinya ini berbagai macam nih, saya baca di IG-nya ada painter, ada modifikator, ada apa lagi nih, big biker, kemudian macam-macam ya. Seneng dekorasi, seneng modifikasi juga ya. Mungkin Ya, cerita sedikit Mas Andre mengenai perjalanannya dulu, sejarahnya sebelum sampai ke titik ini. oke. Jadi terima kasih nih sore ini sudah bisa bergabung. Mudah-mudahan bisa juga menginspirasi semuanya ya Mas ya. Jadi mungkin saya Ya, sedikit. Jadi memang saya sedikit memiliki background yang sedikit mungkin spesial itu Mas sebenarnya. Jadi memang kebetulan kalau latar belakang sih bapak dan ibu saya itu seorang pelukis Pak. Jadi bapak saya itu sarjana seni lukis, ibu juga sarjana seni lukis, dan kebetulan juga semua anak-anaknya itu juga lulusan seni Mas. Satu itu wow. background spesial sebenarnya seperti itu. Dan kebetulan
saya ngambil kuliahnya di ITB, ngambilnya juga jurusan seni rupa. Jadi memang Oke. background seni dan lukis terutama itu yang banyak memberi inspirasi saya mas sebenarnya seperti itu. Jadi dari Lulus tahun kecintaan. berapa, Mas Andre? Lulusnya saya kalau lulusnya lupa ya. Jadi saya angkatannya 91 Pak di ITB. Masih lama kuliahnya itu. Enggak, saya kebetulan lulusan cepat mas. Jadi saya Oh, dulu cepat. waktu itu cepat lah Iya. pokoknya tidak plus sedikit lah pokoknya seperti itu. Jadi Eh, sebenarnya apa yang saya buat ini banyak terinspirasi dari kegemaran saya melukis mas sebenarnya seperti itu. Jadi memang iya, iya. banyak hal yang mempengaruhi karena industri saya memang saat ini banyak bergerak di bidang apa istilahnya recycle ya. Jadi itu berangkat dari lukisan juga sebenarnya mas. Jadi sekitar 2000-an lah kalau nggak salah tuh saya itu seneng hobi melukis sepeda mas sebenarnya waktu itu. Jadi Ah, dua dimensi awalnya, dua dimensi kita berjuang berdarah-darah nih mas melukis sampai mirip lah istilahnya bagaimana oil on canvas kita manfaatkan sebagai media melukis sepeda sampai mirip waktu itu. Terus ceritanya jenuh nih mas waktu itu jenuh karena kita dijebak 1 bulan 2 bulan untuk menyelesaikan sebuah lukisan. oh, Kemudian saya coba berpikir gimana ya caranya saya karena tidak mengurangi rasa senang saya terhadap sepeda. Jadi sepeda itu saya potong, saya tempel di kanvas mas itu awalnya seperti itu. Itu itu idenya langsung begitu saja ngalir atau ya ini ada sebentar ini karyanya nih. Jadi ini yang nah ini dia ini adalah salah satu karya yang menginspirasi industri yang kita buat mas saat ini. Jadi oke. dulunya saya tulis 2 dimensi, mungkin gambarannya seperti ini mas, yang pojok ini. Oh ya, Ya, kayak gini mas. itu Dulu kan karya Buku awalnya berarti itu ya. ya dari itu, terus akhirnya menjadi seperti yang tadi mas, seperti ini. Nah Oke. itu awalnya memang mengarah pada fine art ya waktu itu. Kemudian Nah, gua terjemahkan dalam bahasa yang lebih sederhana lagi sih mas, sebenarnya waktu itu. Karena kan kalau orang memahami karya seni itu kadang-kadang bingung ya kayak gini aja kok mahal gitu kadang-kadang seperti itu terus saya nah, coba arahin kepada produk industri mas supaya bisa diterima oleh publik yang lebih luas makanya saya coba furniture terus macam-macam ya dari kursi bar meja dan sebagainya. nah. Ya, itu memulai natural house home deco itu tahun berapa itu Mas Andre? Ya sekitaran tahun 97 Pak kalau nggak salah ya Oh, 97. 97. Ya. Itu awalnya tadinya kita berangkat apa aja sih sebenarnya awal proses kita sih sebenarnya karena basic saya memiliki keahlian seni jadi bagaimana caranya saya bertahan hidup dengan seni waktu itu yang mungkin cara-cara yang sedikit berbeda ya kalau orang lain mungkin bekerja pada sebuah perusahaan dan sebagainya tapi saya sangat meyakini saya harus bisa hidup dari seni. Nah itu seni itu apa aja jadi misalnya seni fungsi atau seni hias dan sebagainya pokoknya harus hidup dari seni dan itu memang saya perjuangkan sekali di awal 2000 maaf 97 jadi memang proses yang panjang Pak sampai sekarang. Ya. Jadi awal-awal kesulitan nggak itu untuk memasarkan karena tadinya dari fine art kemudian larinya ke apa namanya applied art ya ke seni terapan yang Ya, itu mungkin bisa lebih terjangkau. Ada kesulitan di pemasaran? ya sebenarnya kalau saya boleh bilang sih sebenarnya kalau seni yang bagus itu nggak pernah bohong Pak dalam bahasa itu seperti ini jadi seni yang bagus itu mungkin seni yang mengandung unsur indah jadi begitu kita memiliki produk yang indah orang itu pasti suka itu satu prinsip dasar jadi memang tapi memang mengedukasi khususnya di tahun 97 memang sedikit berat ya karena mungkin kemampuan pemahaman karya seni atau apalagi yang sedikit ekstrim ya untuk sebagai produk industri itu memang sedikit berat. Jadi penghargaan yang paling Itu besar ya lagi Krismon lagi ya memulainya ya.
Betul. Waktu itu awal-awal Krismon. Jadi sebenarnya ini awal sebenarnya kita sih sebenarnya waktu di awal kan tadi saya bilang bahwa kita ada dorongan bagaimana kita bertahan hidup sebenarnya kan seperti itu. Kita tidak memahami waktu itu ini produk yang dibutuhkan oleh eh, orang luar atau apa, pokoknya kita berkarya saja sih waktu itu. Tapi ternyata produk kita itu bisa dihargai oleh orang luar. Artinya bahwa ini sesuai dengan mereka. Makanya di tahun-tahun itu kita pada akhirnya bisa mengenal ekspor ya. Dulu kita kan nggak berpikir ekspor waktu itu. Jadi kita pikirannya bagaimana kita bisa dapat uang dari karya seni kan gitu. Memulainya dari mana dulu itu? Berpameran dulu, mengenalkan ke publik ataupun ke customer itu dengan cara apa di awal-awalnya? Ya, kalau di awal-awal dulu kan memang teknologi belum berkembang sepesat ini Pak ya. Jadi memang kita banyak melakukan perdagangan langsung ya. Langsung itu artinya berinteraksi dengan konsumen. Ya mungkin waktu masa-masa dulu ya kita melakukannya dengan pameran ya. Pameran yang dulu di awal-awal ya mungkin dari mall ke mall ya, selain dari Jogja ke Jakarta ke Bandung Surabaya, jadi supaya itu jembatan kita supaya publik mengenal apa yang kita buat, apa yang kita hasilkan. Kalau sekarang beda jauh, jadi kita cukup di rumah, mudah dengan teknologi kita sampaikan. Waktu dulu kita harus jalan Mas, jadi istilahnya harus ke Bandung nih, supaya orang-orang Bandung tahu kita punya produksi seperti ini, kita pameran di Jakarta, muter-muter lah Mas, ya kayak nyeles gitu aja lah. Dijalani sendiri itu? Ya, jalan sendiri. Karena memang ya ada teamwork ya, maksudnya kita sudah terjadi produksi ya, ada sih tidak ya kita punya industri udah kecil ya, kita dengan teamwork kita waktu itu bisa berangkat kemana-mana lah sekarang gitu. Ya. Terus range produk dari awal sampai sekarang, apakah itu range produknya selalu berkembang atau memang sudah ada pakemnya? Ya, jadi sebenarnya terakhir-terakhir ini kan sebenarnya produk industri spesifik ya, saya bilang itu di 2013 sebenarnya. 2013 saya coba, tadi saya bilang dari kecintaan melukis, sepeda, sampai akhirnya produk industri yang memanfaatkan sepeda juga. Jadi memang kalau saya bilang sebenarnya banyak orang tidak paham. Jadi bahwa semakin kita mendalami kreativitas atau keterlibatan kita pada suatu barang, kita tuh sebenarnya semakin banyak memperoleh Mas sebenarnya gitu. Mendapatkan sesuatu kita tidak akan menjadi tumpul, kita tidak akan kekurangan. Jadi kita semakin terlibat di dalamnya. Kita gali, kita tuh semakin mendapatkan. Jadi makanya kadang-kadang kan orang berpikir kok nggak bosan sih gali sepeda. Karena sepeda itu ya nggak ada habisnya sebenarnya. Semakin kita asah tuh pisau semakin tajam aja gitu Mas. Ternyata semakin banyak peluang ya. Betul. Jadi karena ya kadang-kadang orang suka bingung sih Mas. Kadang-kadang kenapa nggak loncat, kenapa sedemikian lama? Karena memang sebenarnya menurut saya semakin saya gali, saya semakin menemukan banyak hal sebenarnya seperti itu. Jadi ini satu contoh nih Mas yang di belakang ini sebenarnya sederhana nih Mas. Sebenarnya kan saya tadinya memanfaatkan banyak dari roda dan sebagainya. Terus hanya jadulnya juga lucu ya ternyata. Kalau saya kasih stang jadi kayak tanduk kerbau nih kayaknya gitu. Jadi inspirasi itu sebenarnya mengalir terus Mas. Jadi barang itu kalau kita bahasanya kita semakin kita cintai, kita banyak temukan banyak hal di situ. Jadi ngalir aja terus gitu. Jadi pasti itu nggak akan ada habisnya ya, ide-ide kreatif meskipun hanya dari satu hal saja ya. Iya, jadi sebenarnya di satu sisi ya ini jadi kayak label ya. Tapi memang saya pikir totalitas itu penting ya Mas ya. Totalitas itu penting. Jadi akhirnya kan mungkin image itu misalnya Andre itu ya sepeda seperti itu. Karena memang saya bangun secara khusus. Jadi publik fine art pun mengenal saya dengan sepeda Mas. Begitu saya ke produk industri sekian lama ya sepeda. Jadi akhirnya ya itu sebenarnya juga ada plus menguntungkan. Jadi ya kayak jadi akhirnya branding itu terbentuk dengan sendirinya ya. Gimana Mas? Brandingnya Mas Andre itu terbentuk dengan sendirinya seiring dengan perjalanan karya-karyanya ya.
Ya, jadi otomatis Mas. Jadi kan yang saya bilang kan kadang-kadang konsistensi ya sebenarnya. Jadi kayak Oh, misalnya kalau saya itu kadang-kadang kan suka suka melihat karena mungkin tadi saya bilang ya background saya mungkin seni rupa ya. Jadi misalnya kalau kita sebutin Avandi itu kayak banyak melukis lukisan ekspresionis ya. Dia oh, tekuni sekian tahun dia seperti itu. Jadi akhirnya kayak eh, trademark dia gitu misalnya style dia jadi akhirnya seperti itu jadi memang eh, saya sih akhirnya mungkin jadi semacam kayak seperti itu mas jadi padahal produk industri jadi sebenarnya desain pun juga sebenarnya bisa jadi misalnya ini kan akhirnya kan melangkah pada desainnya juga ada fine artnya juga ada tapi saya akhirnya jadi membangun image khusus ya istilahnya begitu lihat produk yang ini pasti Andre ini pasti natural hmm, house seperti itu jadi publik ya saya publik ya, domestik publik internasional juga membicarakan hal ini. hmm, ya. Nah, saya baca di berbagai sumber, 80% dari produk-produknya Natural House of Deco itu diekspor. Apakah itu masih prosentasenya masih berjalan sampai sekarang untuk prosentase Ya, produk jadi, ini keluar? jadi persentase kita memang masih cukup besar di situ mas ya. Jadi memang kita tidak bisa bohongi bahwa persentase paling besar orang yang bisa memahami ya. Kadang-kadang uh, kenapa tadi saya bilang 80% karena memang orang luar mungkin lebih terbuka pikirannya. Jadi dia Hmm. bisa menerima hal baru, ide-ide kreatif, ide-ide yang amazing bu, ya. Jadi kadang-kadang saya berkarya menurut saya terbaik gitu, tapi orang kadang-kadang nggak paham ini baiknya di mana gitu. Nah mungkin kemudian orang-orang luar itu pemikirannya jauh lebih terbuka. Jadi misalnya satu contoh nih misalnya yang di belakang, apa sih hebatnya ini misalnya? Mungkin kalau ditaruh saya kasihkan hadiahkan ke orang orang yang nggak paham, pasti nggak mau mas. Misalnya yang sudah tua ini berada di ruang tamu seperti itu. Tapi begitu berada di dinding mungkin di sebuah rumah di orang-orang luar dan sebagainya. Makanya tadi saya bilang persentasenya memang 80% kita ekspor dan 20% kita domestik. Tapi memang ada gejala ini mas sebenarnya. Jadi sekarang ini saya menangkap juga ada perubahan cara berpikir juga bahwa publik kita sudah mulai belajar menerima nih jadi istilahnya makanya kan kadang-kadang sekarang ini banyak juga pekerjaan-pekerjaan home interior dekor ya di Nah, hotel restoran kafe dan sebagainya mungkin mulai mereka berkiblat jadi mungkin mereka ini sudah mulai pada jalan-jalan nih mas jadi orang-orang Indonesia itu banyak orang kaya ini sebenarnya iya. jalan-jalan ke luar negeri ternyata produk-produk ini keren padahal dia nggak tahu itu produk-produk kayak gini itu buatan Indonesia Hmm. singkat cerita akhirnya banyak bermunculan nih gaya-gaya kafe, restoran dan sebagainya itu mulai bisa menerima hal-hal ekstrim atau hal-hal yang berbau kreativitas. Oh. Jadi publik domestik saya bilang sekarang juga meningkat. Mungkin persentasenya sudah lebih ke 50-50 mas saat ini. Itu di Oke, awal saya oke. bilang yang 80%, 20%, saya pikir sekarang bisa 50-50, terutama untuk pekerjaan-pekerjaan project mas. Oh, masih komersial ya untuk apa? Belum ke residensial ya, ke rumah tinggal apartemen gitu, apakah juga kita kira potensinya ada? Ada sih satu dua, tapi memang perlu perlu background yang kuat mas. Jadi untuk bisa menerima apa yang kita buat. Jadi kadang-kadang kan ada beberapa produk kita yang terbuat dari kaleng cat ya. Jadi misalnya satu contoh itu di display. Jadi memang harus ada terjemahan ya istilahnya mungkin yang senang istri atau suami gitu kadang-kadang harus diterjemahkan ke istrinya bahwa produk ini bagus bagusnya di mana makanya kalau untuk residensial rumah tinggal atau apa ada juga Ya, oh kayaknya sinyalnya agak tersendat ya. ya ya Hmm. Ya, nah, dilanjut. ya jadi tadi saya sedikit cerita tadi memang di bio saya di Instagram memang banyak ya mas ya jadi ada seorang pelukis Aha. ada senang motor modifikasi saya itu sebenarnya
Orang yang kebanyakan hobi mas sebenarnya itu sebenarnya kebanyakan hobi dan rasa ingin tahunya itu gede mas. Jadi apa aja pengen sebenarnya kan seperti itu. Jadi memang ada satu masa saya memang senang fotografi. Nah, kalau Oh, saya itu memang kalau belajar sesuatu itu total sih mas. Jadi memang apa sih fotografi, gimana sih kamera, gimana sih caranya motret, gimana memotret sebuah produk, gimana memotret sebuah model, gimana sebuah apa itu cahaya dan sebagainya. Terus di dunia ya. otomotif juga sama mas. Jadi ada totalitas yang tinggi karena saya punya prinsip itu ilmu itu melekat mas. Ilmu itu melekat. Jadi kalau kita belajar khusus total biasanya melekat mas. Tapi kalau belajarnya setengah-setengah biasanya nggak Hilang. melekat, hilang. Oke. Ya, Iya, makanya iya. saya cenderungnya jadi kalau ketika fotografi ya saya sampai harus juara fotografi. Misalnya seperti contoh itu Hmm, mas. Kalau ya. main motor, modifikasi motor, ya saya harus mencapai level bahwa saya juga pernah menang. Ya saya ada total gitu. Jadi buat saya itu proses yang harus saya capai karena ilmu pengetahuan itu melekat mas. Jadi apa aja. Jadi makanya kan bionya macam-macam tuh kalau masalah fotografi, ya pengendara motor, sama modifikasi, lukis. Nah, jadi memang orang yang kebanyakan hobi mas sebenarnya karena memang buat saya kehidupan ini sangat menarik untuk dipelajari. Ya. Eh, kemudian apakah untuk regenerasi ataupun untuk pengembangan bisnis sudah ada rencana ke depan kira-kira Natural House Home Deco itu mau pengennya seperti apa? Nah, ini nah ini yang selalu menjadi diskusi mas ya, diskusi yang panjang antara idealisme dan program. Jadi memang kadang-kadang ini menjadi sesuatu yang memang menarik sih di internal kita karena kan ada namanya keinginan-keinginan intervensi ya, intervensi atau mengembangkan atau membuat pilihan-pilihan baru. Hmm. Tapi di satu sisi mungkin karena latar belakang saya sebagai seniman yang mungkin dicetak sebagai punya ego tinggi, jadi memang ya itu sedikit sedikit uh, menjadi diskusi yang menarik karena memang menurut saya jadi yang saya pahami itu bahwa apa ya market itu selalu ada sih mas. Jadi saya percaya saya satu yang tadi saya sebut sebenarnya yang penting sekali itu kita adalah konsisten berkarya dan market itu juga luas ya. Jadi kemungkinan-kemungkinan yang ke depan pasti ada gitu. Tapi kadang-kadang kan kita juga di dalam internal kita juga berpikir bagaimana misalnya menanggapi pasar yang lesu lah, mungkin juga permintaan-permintaan yang berbeda. Terus akhirnya juga dibenturkan dengan idealisme dan sebagainya dan sebagainya. Ya itu masih yang kadang-kadang ini masih menjadi perdebatan yang unik ya buat kita sendiri. Ini kita harus tadi saya bilang kan sempat bilang kita semakin harus gali dalam semakin kita banyak nemuin misalnya. Kalau kenapa enggak kita coba yang baru misalnya seperti itu. Ya itu memang jadi apa sebenarnya diskusi-diskusi kami yang memang saya secara pribadi ya tidak menutup diri sih dengan hal-hal baru ya. Jadi memang ini proses yang selalu saya ingin banyak belajar ya. Banyak hal yang sebenarnya bisa kita pelajari, tidak hanya material ini, banyak material yang bisa kita goreng lah bahasanya atau kita olah, kita manfaatkan, kita sentuh menjadi sesuatu yang baru. Ya. Kaitannya dengan material, apakah selama ini pernah mengalami kesulitan untuk mendapatkan bahan baku yang ini mau diolah atau dikreasikan? Ya, jadi kalau bahan baku sih sebenarnya enggak sih mas. Jadi ya saya nggak tahu ini kebetulan yang khusus ya. Jadi mungkin Jogja ini kan menurut sejarah adalah kota sepeda ya. Dan pilihan saya mungkin sedikit tepat ya. Kenapa? Tadinya saya nggak berpikir itu. Jadi memang kalau bicara limbah terkhusus sepeda itu memang masih di Jogja cukup melimpah karena banyak sekali kita temukan sepeda-sepeda lama yang mungkin buatan Cina yang masih kita dan memang ini yang sedikit menarik ini Mas. Jadi saya pengen cerita kenapa limbah ini menjadi pilihan buat kita. Karena memang ada beberapa faktor. Pertama, limbah itu murah Mas. Limbah itu sangat murah. Ya, tinggal kita beri bumbu estetika atau keindahan atau seni
ini saya berkiprah bagaimana ini memiliki nilai tinggi, Mas. Ya, Iya, jadi iya. eh, karena apa yang mahal dari sebuah produk gitu loh. Menurut saya itu pemikiran atas produk itu yang sebenarnya memiliki nilai. Jadi Hmm. bahan itu sebagai eh, batu Media. loncatan. Oke. Jadi hanya alasan untuk Bahan. membantu kita membantu sebuah eh, proses produksi gitu loh, Mas. Itu Jadi hanya sebetulnya salah satu yang kreativitas kita itu yang membuat value-nya mahal. menjadi naik ya. Ya, jadi memang ini adalah satu tantangan yang menarik, Mas. Jadi misalnya satu contoh nih, material yang mahal tuh banyak, Mas. Nah, apalagi kalau kita bicara material limbah lebih banyak, Mas. Ya itu. Jadi saya ingin dapat value yang banyak ya. Value yang banyak itu dalam banyak sisi ya. Misalnya bagaimana kita mengatasi kalau secara teori mengatasi sampah, misalnya satu contoh. Itu value yang ingin saya raih. Bagaimana saya berpikir limbah-limbah ini bisa dimanfaatkan, dibuat bernilai tinggi dan sebagainya. Itu yang selalu saya pikirkan. Dan kalau dari sisi ekonomi ya mungkin bagaimana saya bisa memperoleh keuntungan sebanyak-banyaknya. Itu aja sih, Mas. Tapi awalnya sebetulnya belum sampai kepikir ke pertimbangan ekonomi ya. Yang penting ekspresi dulu ya di awal-awal. Ya, awalnya seperti itu, Mas. Jadi kita berpikir dari material yang kita temukan bagaimana kita bisa mengolah produk itu menjadi produk yang bernilai secara keindahan ya, terus Iya. bernilai secara ekonomi. Tadi ada yang nanya itu dari studio Kumeli itu, eh, apakah dengan perkembangan zaman ini pasar tetap bisa merespon untuk apa produk-produk dari limbah sepeda gitu? Ya, jadi saya pikir ini, Mas, kalau kalau dari beberapa eksebisi yang kita pernah lalui, jadi memang ada perhatian khusus publik dunia terhadap sampah, Mas. Itu menjadi poin ya. Jadi ketika seseorang itu mencoba memanfaatkan kembali sampah untuk menjadi produk yang bisa digunakan, itu ada apresiasi yang tinggi, Mas. Jadi itu menjadi poin ya, satu itu. Jadi kadang-kadang manusia itu kan membuat sampah, tapi bagaimana sampah ini bisa dimanfaatkan. Dan itu kalau di publik internasional ada poin khusus, Mas, satu itu. Di samping yang saya amati adalah penemuan material-material pendukung baru, Mas. Itu juga menjabat poin. Jadi ada dua poin, Mas, yang saya sampaikan. Jadi bagaimana seseorang ini bisa memanfaatkan sampah menjadi produk yang bisa digunakan kembali, dan yang nampaknya berkembang adalah penemuan material-material baru pendukung produk. Jadi istilahnya ada hal-hal baru yang mau ya, istilahnya material yang tidak kita duga sebelumnya ditemukan. Itu yang kecenderungan yang terjadi sekarang. Jadi dua poin itu, Mas, yang saat ini menarik. Dan saya pikir kalau kita bicara market recycle atau limbah yang diolah, saya pikir ini poin yang tidak akan pernah habis, Mas. Orang akan berpikir keras bagaimana entah sampah plastik, sampah apapun itu, dan kita berada di dalam zona kreatif ya, artinya mungkin saya pikir masih aman. Jadi menurut Mas Andri ini masih akan sangat prospektif sampai kapanpun ya. Bagaimana kita dengan konsep upcycle merubah dari yang tidak bernilai menjadi naik nilainya dengan kreativitas kita gitu. Ya, tepat, Mas. Jadi cuman ya ini kita harus selalu mengasah pikiran-pikiran kita, membuka pikiran, apa istilahnya. Jadi ya banyak jalan lah, Mas. Kira-kira dengan itu kan kita bisa terinspirasi itu kan bisa banyak jalan sih, Mas, dari membaca, melihat atau mendengar. Diskusi ini pun juga menginspirasi, Mas. Ya. Yang tadi saya dengar kan enak-enaknya doang ini, tahu-tahu sudah gede gitu. Ada nggak sih duka yang pernah dialami atau kendala-kendala yang cukup berat dialami? Saya pikir banyak sih ya, Mas ya. Jadi satu proses itu memang
banyak ya. Jadi seseorang menjadi kuat itu karena cobaan, Mas. Jadi kita itu bisa sejauh ini ya karena terlalu banyak cobaan. Jadi kita menjadi kreatif. Jadi ada satu konteks bahwa sebenarnya kreativitas itu muncul karena apa sih sebenarnya, kan satu contoh itu karena keterbatasan atau tekanan, Mas. Jadi itu. Jadi misalnya sekarang kalau bicara hambatan, ya semakin dulu kita belajar dari setiap hambatan, Mas. Nah, setiap belajar dari hambatan kita harus kreatif. Bagaimana kita lolos dari hambatan yang kemarin. Terus muncul lagi hambatan. Kita harus kreatif lagi nih supaya kita lolos dari hambatan ini. Jadi saya pikir hambatan itu akan membantu kita semakin kuat, Mas. Seperti itu. Jadi kita banyak belajar. Ya. Jadi kalau kita menemui hambatan, menemui halangan, menemui masalah itu justru sebetulnya akan membuat kita lebih kuat, itu kata kuncinya ya, Mas Andrea. Iya. Ya. Terus apakah selama ini banyak anak muda misalkan yang menaruh minat terhadap bidang yang ditekuni Mas Andre ini? Cukup banyak, Mas. Jadi memang banyak sekali sih. Jadi saya pikir ini cukup menginspirasi juga sih. Jadi banyak yang tidak mereka duga ternyata bisa kita lakukan. Dan ini memang terutama di kalangan anak muda itu banyak sekali, Mas. Jadi banyak sekarang ini kan ada yang banyak yang magang ya, KP atau istilahnya kerja profesi itu dari beberapa perguruan tinggi di Surabaya, terus dari Jakarta dan Bandung ya. Mereka memang memenuhi rasa ingin tahunya. Kadang-kadang kenapa ya ini kok bisa? Mereka kan banyak nggak paham. Ya kalau kadang-kadang mereka tahunya kan iblatnya mungkin yang hal yang modern. Kadang-kadang seperti itu kan, kita berangkat sesuatu yang mungkin ekstrim ya. Kok kayak gini bisa? Dan ini saya pikir menjadi satu tantangan yang menarik ya. Khususnya anak-anak muda. Jadi kan dorongan anak-anak muda sekarang itu sebenarnya juga kreatif nih, Mas. Jadi memang perlu kita support mereka. Jadi saya sangat senang sekali dengan anak-anak muda sekarang juga. Jadi mereka punya potensi yang cukup kuat untuk mau belajar. Ya, kira-kira kalau tadi anak-anak muda sekarang kreatif, nah kedepannya kira-kira yang dibutuhkan bagi anak-anak muda itu apa sih modal mereka untuk ini menghadapi ke depannya? Sebenarnya tuh anak-anak muda sekarang ini kalau menengok ya, jadi sebenarnya mereka tuh generasi yang lebih hebat nih, Mas, sebenarnya daripada generasi kita. Jadi sebenarnya kan dia pemahaman eranya tepat, sebenarnya tepat. Jadi istilahnya kan kalau saya ingat ketika dulu saya kuliah membuat skripsi aja masih pakai mesin ketik, Mas, satu contoh. Ya, manual. Teknologi belum ada namanya internet, ya, handphone belum ada, dan bagaimana kita berkomunikasi dengan dunia luar. Sekarang ini kan sebenarnya kalau saya bilang anak-anak muda itu memiliki kendaraan yang lebih cepat nih, Mas, sebenarnya daripada generasi kita. Jadi dan ini sebenarnya suatu poin sebenarnya buat anak muda. Secara teori harusnya larinya lebih kencang daripada kita. Ya itu teorinya. Dan karena mereka pemegang teknologi dan zamannya pas. Jadi sebenarnya kan kadang-kadang bagaimana mereka memanfaatkan teknologi di dalam genggaman itu bisa membuat dia jauh lari lebih cepat. Nah itu, tapi yang makanya yang perlu kita ingatkan buat anak-anak muda sih mungkin bagaimana dia mengoptimalkan teknologi atau masanya ini secara tepat, Mas. Misalnya dengan bagaimana mengoptimalkan teknologi modern saat ini ya, istilahnya dari handphone, komputer dan sebagainya, komunikasi dan sebagainya, itu sebagai benar-benar kendaraan yang bermanfaat gitu, Mas. Jadi saya kira itu. Yang itu di zaman kita mungkin ini ya belum berkembang seperti sekarang ya, jadi agak berbeda situasinya ya. Iya betul. Jadi memang menarik sih, Mas. Jadi kalau dulu tuh kita perlu bersusah payah ya, misalnya dulu tuh kita punya produk bagus, terus bagaimana orang lain bisa tahu bahwa kita punya produk yang bagus. Ya kita harus muter-muter lah, sering nyeles. Ini aku punya barang nih, ini punya karya ini. Tapi kalau sekarang kan kadang-kadang saya iri nih, Mas, lihat-lihat anak muda ya, istilahnya sampai bulan bisa bisnis. Misalnya nggak perlu mandi bisa dapat duit. Sekarang kan seperti itu ya. Jadi dengan teknologi. Jadi ini artinya kalau saya
jealous dengan generasi sekarang, jealous Mas. Seperti itu. Ya, jadi banyak apa? Semakin banyak sebetulnya kemungkinan mereka untuk berkembang ya sekarang itu ya. Betul. Ada cerita lucu, cerita menarik mungkin sekitar karya-karyanya yang bisa di-share. Ya, jadi Mas, jadi saya cerita dikit. Jadi memang ketika muncul ya, istilahnya saya cerita muncul, sebenarnya saya tidak merencanakan ini menjadi sesuatu yang sangat-sangat luar biasa pada masanya ya. Jadi saya sendiri ketika 2013 itu produk yang kita buat itu sampai memenangkan beberapa award itu Mas waktu itu. Jadi khusus itu di Amerika itu kita mendapatkan empat awards itu Mas. Jadi misalnya menjadi the green product, saya ingat the best performance, penampilan terbaik, terus the best recycle ya, sama the best inspiration. Jadi ternyata di produk-produk itu bisa banyak bercerita gitu Mas. Jadi saya sendiri kan waktu itu kan cuma berpikir bagaimana saya berkarya sebaik-baik saya saja, tidak berpikir ternyata diapresiasi cukup tinggi. Dan banyak sih sebenarnya contoh-contoh kalau yang di domestik juga kita beberapa kali ya, itu membanggakan buat kami, ternyata karya-karya kita juga diapresiasi cukup tinggi ya. Misalnya ada beberapa produk sepeda mungkin, kaleng cat dan sebagainya, itu akhirnya menjadi hal-hal yang menyenangkan ya. Jadi begitu kita ikut seneng lah Mas melihat bahwa produk-produk kita itu juga diapresiasi dengan cukup tinggi gitu. Ya. Jadi seneng lah. Boleh kasih bocoran nggak kira-kira kalau orang kan penasaran itu semahal apa sih atau semurah apa sih ini kira-kira karya-karyanya kaitannya dengan mebel misalkan itu. Kalau saya lihat di kafenya kan ada yang apa itu dua kursi dengan mejanya, kemudian ada satu kursi dari sepeda rodanya kayak gitu. Itu range untuk produknya kira-kira berapa sampai berapa untuk furniture? Ya, ini Mas, jadi beragam juga sih. Ini menarik sebenarnya. Jadi sebelum saya cerita itu ada cerita yang lucu nih Mas. Jadi kadang-kadang banyak sih customer saya datang misalnya ke toko saya, lihat mungkin produk saya itu sebenarnya kursi kamu tuh nggak ada yang enak didudukin Andre gitu. Tapi kenapa ya produkmu aku pengen beli, satu contoh itu. Terus udah nggak enak didudukin, mahal lagi. Kalau ditandingkan dengan kursi reguler kan seperti itu. Jadi kan memang ada jarak sebenarnya yang pengen kita sampaikan bahwa ini adalah karya seni yang memiliki fungsi. Nah, itu menjadi hanya kalau tadi secara nilai ya memang berbeda sih Mas. Jadi saya pengennya jualnya sekian. Salah satu contoh. Memang konsumen itu bermacam-macam Mas. Jadi memang ada yang melihat apa sih ini kayak gini kok mahal seperti itu. Nah, saya pikir market ini luas Mas. Jadi memang ternyata banyak juga orang-orang yang menghargai. Dan saya kebetulan bisa menemukan orang-orang yang bisa menghargai. Memang kadang-kadang kalau yang tidak menghargai, ya mungkin dia belum bisa masuk ke dalam apa yang saya buat, gitu Mas. Jadi dia penghargaannya nggak ada, seperti itu. Kadang-kadang seperti itu muncul. Jadi tadi kalau bicara soal nilai, memang saya bilang kalau dibilang murah juga enggak, dibilang mahal juga enggak juga sih sebenarnya. Makanya tadi saya bilang saya buat produk seni industri, saya bilang gitu ya. Jadi antara setengah seni, setengah industri. Jadi itu jadi tengah-tengah sih Mas sebenarnya. Dibilang mahal juga mahal, dibilang murah juga murah sebenarnya seperti itu. Ya kalau nilainya sih bervariasi sih Mas. Jadi mungkin saya bilang kalau yang paling murah mungkin ya 1 jutaan ya Mas ya. Kalau yang paling gitu kan kumulatif ya, karena banyak item ya mungkin sampai 26 juta Mas ada. Oke. Ya. Ya ini buat gambaran aja. Kadang kan orang penasaran itu apa kadang untuk proyek kita kan perlu tahu kira-kira range untuk itu. Ya. Kemudian selain berkarya,
kita geser sedikit nih kaitannya yang untuk hobi murni apa saja yang dijalani sekarang nih? Ya, jadi hobi murni. Sebenarnya itu semuanya hobi murni Mas buat saya itu. Jadi memang saya itu punya komitmen bagaimana terus berkarya itu sebenarnya. Jadi Hobi misalnya, murni tapi payu ya. itu jadi satu contoh nih Mas. Saya tuh punya pemikiran bagaimana setiap apapun yang saya perbuat kalau bisa itu yang terbaik. Sebenarnya kan itu Mas. Oh, Misalnya satu contoh, eh, ini ada nih yang di belakang nih wall decor ini. Saya kan sebenarnya itu fine art juga boleh nih Mas. Dibilang produk industri, kalau ada permintaan produk industri ya saya produkin industri. Tapi kalau ini masuk ya buat saya tetap apapun yang saya perbuat itu ya kalau bisa dengan cita rasa seni yang menurut saya paling tinggi yang maksimal bisa saya berikan kan seperti itu. Di dunia otomotif motor pun juga sama Mas. Jadi saya juga bagaimana membuat sebuah konsep desain sebuah motor itu se ekstrim mungkin atau istilahnya ini aku bukan dipengaruhi oleh modifikator A, modifikator B, ini aku gitu. Jadi Andre gitu ya. Aku pengen motor custom tuh ya kayak ini ya aku gitu. Orang mau bilang ini jelek, ini apa sih, ini apa sih, itu tidak peduli. Jadi apapun, jadi kalau misalnya, jadi prinsipnya apa ya? Jadi proses berkarya saya ya dari harian apapun yang saya lakukan pengen maksimal sih Mas kayak gitu. oke, jadi itu satu kata kunci lagi ya bahwa kalau kita mengerjakan sesuatu memang harus sepenuh hati dan maksimal. Kerjakan yang terbaik ya. Ya. Hmm, ya. Saya dengar-dengar juga sekarang jadi ada aktivitas mengajar juga di desain produk. Ya, ini cuman Mas, jadi memang saya itu punya naluri itu senang berbagi Mas, sebenarnya prinsipnya itu. Saya itu Oh, bagaimana selalu pikir kadang-kadang saya sering bagaimana Indonesia itu maju, satu contoh itu. oh, Masyarakat kita bisa kreatif sebagainya. Makanya kadang-kadang saya banyak diperbantukan atau mungkin dipanggil lah atau mungkin sampai ke kampus ya desain produk dan sebagainya ya mungkin karena dorongan-dorongan yang kuat dari diri saya secara pribadi bagaimana memajukan Indonesia ya karena kadang-kadang saya sudah bicaranya bukan ini aku tapi bagaimana kita gitu loh. Jadi akhirnya saya sangat-sangat apresiasi mungkin perguruan tinggi, mungkin pelaku-pelaku industri kecil, UKM dan sebagainya, Pak. Makanya kadang-kadang saya sangat-sangat ingin ya dari apa yang saya miliki itu bisa membantu atau membuka pikiran itu yang kadang-kadang ingin saya berikan Mas karena kadang-kadang ilmu yang tinggi itu tidak akan berguna kalau kita tidak bagikan gitu Mas. betul. Terus jawabannya kalau saya tanya begini untuk anak muda yang baru lulus nih, apakah bekerja sebagai karyawan ataukah langsung usaha sendiri? Kalau menurut saya ya Mas ya, menurut saya sih senang langsung kerja sendiri Mas, bukan bekerja pada perusahaan ya. Jadi memang ada beberapa teori sebenarnya teorinya semuanya baik itu Mas. Jadi istilahnya bekerja dulu untuk mencari pengalaman jam terbang sebuah proses istilahnya atau sambil terjun berproses. Anggap aja kan tadi ada dua pilihan. Bekerja pada sebuah perusahaan adalah suatu proses untuk bisa maju atau kita langsung terjun bebas berproses kan seperti itu. Jadi jalan yang sebenarnya sama-sama baik. Tapi kalau saya boleh berpendapat ya saya senangnya langsung terjun bebas langsung berproses karena memang waktu kita nggak kehabisan ya tapi itu Oh, teori saya ya bisa jadi kalau bekerja pada seseorang akhirnya dia memiliki modal yang plus ya istilahnya karena dia punya pengalaman tambahan-tambahan lagi seperti itu kalau saya bilang ya langsung aja Mas jadi dengan senang dan susahnya berat dan ringannya setiap masalah saya pikir itu sama aja sih sebenarnya ketika kita harus bekerja dulu ya artinya juga tidak akan mudah kok kita mau langsung terjun bebas juga tidak akan mudah ya kita jadi sebetulnya ya sama itu aja. benar jadi sama aja sebenarnya kita harus bekerja dulu menarik modal nanti begitu terjun benar belum tentu mudah kita langsung Iya. terjun bebas juga tidak akan mudah
ya yang paling penting itu bagaimana kita fight ya, semangat apapun. Jadi ketika harus bekerja dulu ya harus semangat, ketika mau terjun bebas langsung ke dunia industri atau apa ya harus semangat. Itu yang paling penting itu, Mas. Oke, ya. Saya sudah ambil 3 titik ini tadi yang penting itu. Yang satu konsisten. Kalau Mas Andre kan konsisten di sepeda, bagaimana kita fokus ke satu hal. Semakin kita dalami pasti akan semakin berkembang terus. Semakin dalam akan semakin menarik untuk digali. Yang kedua harus bersungguh-sungguh bekerja semaksimal menghasilkan yang terbaik. Kemudian yang terakhir harus selalu semangat tadi ya. Ada lagi mungkin kata kunci buat anak muda? Apa ya? Sebenarnya kata kunci itu banyak, Mas. Bagus-bagus sebenarnya kalau kita itu. Jadi ya semangat, sabar, tidak mudah menyerah ya. Kadang yang paling menjadi kendala atau momok itu kadang mudah menyerah, Mas. Jadi semangat tapi ya mudah menyerah. Jadi istilahnya satu contoh, kita sudah berusaha konsisten, ternyata misalnya nggak nemuin jalannya nih, menyerah gitu kan. Makanya saya punya keyword lagi ya, jangan mudah menyerah. Terus apa lagi ya? Ya berdoa, Mas. Berdoa. Nah, itu faktor X, Mas. Faktor X ya. Jadi istilahnya yang harus kita juga jalani juga. Jadi bahwa apa yang kita peroleh itu tidak juga serta-merta. Ini ada yang baru gabung namanya Aziz Andrea, ini siapa ya? Oh, itu istri saya. Ya, telat berarti. Ya, tahu nih, kami ngapain ini? Ya, jadi ini Mas, jadi usaha kita itu nggak akan pernah berguna, Mas. Jadi selainnya anggap aja tanpa campur tangan Tuhan ya. Selainnya doa kita juga ya semua ini atas kehendaknya. Ini semuanya kan sudah diatur, jadi kita tuh nggak boleh bersombong-sombong diri ini gue ini nanti enggak. Ya ada juga peran-peran Allah ya, misalnya Tuhan kita yang mengatur kehidupan kita. Jadi sebenarnya tadi saya bilang faktor X yang kita juga harus tadi semangat, kita harus selalu bersyukur, tidak mudah menyerah, konsisten. Tadi ada keywordnya 3 supaya lupa saya. Ya itu banyak. Jadi selain tadi adalah satu poin lagi tadi saya ingetin adalah kita juga harus berdoa. Usaha, semangat, konsisten. Ya, nggak merasa ini udah hampir 1 jam ini karena kita dibatasi oleh IG. Terima kasih banyak sudah berkunjung, kita ngobrol atas waktunya, juga sharingnya ke teman-teman juga. Terima kasih atas kehadiran. Mungkin ada yang mau disalam-salami tadi ada hadir teman-temannya, ada komunitas mungkin. Kebetulan nih jarak handphonenya cukup jauh nih dari saya nih Mas, jadi saya kebetulan nggak bisa ngebaca nih teman-teman siapa yang pokoknya mungkin intinya terima kasih buat teman-teman yang sudah bergabung, yang sudah melihat. Mudah-mudahan obrolan santai yang singkat ini ya Mas ya bisa membuka pikiran kita untuk bisa lebih kreatif. Ya. Sekali lagi terima kasih Mas Andre ya, salam buat keluarga, buat istri dan juga teman-teman di Jogja semua. Ya, sukses ya, terus dengan ya. Yuk, bye-bye. Ya. Bye.